Baik, bertemu lagi dengan kita di materi aljabar SMP. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi aljabar mengenai pembagian. Pada materi kemarin kita sudah belajar mengenai perkalian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian aljabar. Nah, yang pertama, pembagian aljabar ya. Oke. Yang kedua itu pembagian aljabar. Oke, amati dulu bentuk ini ya. Jika saya punya bentuk variabel yang A pangkat 5 per A pangkat 3. Ingat bahwa perpangkatan itu merupakan bentuk ya perkalian berulang. Jadi kalau misalkan ada A pangkat 5, itu kan sama dengan A dikali dengan A dikalikan dengan A dikali dengan A dikali dengan A sebanyak 5 kali. Per A pangkat 3 berarti per itu artinya pembagian ya. Dikalikan A dikali A dikalikan A. Nah, artinya dari sini kita bisa melakukan yang kita kenal tuh coret-coret seperti ini, karena kan di sini operasinya itu perkalian, jadi kita bisa coret-coret. Jadi ketika kita punya A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 3, itu adalah hasilnya A pangkat 2. Oke, kita coba yang lain. Misalkan punya P pangkat 7 per P pangkat 4 misalkan. Berarti kan P pangkat 7 perkalian berulang sebanyak 7 kali. P dikali dengan 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 P sebanyak 7 kali. Per P-nya ada berapa? Pangkat 4, berarti 4 kali. P dikali dengan P dikali dengan P dikali dengan P. Kita gunakan seperti yang di atas istilah coret-coret. Jadi pembagian dari P pangkat 7 oleh P pangkat 4 yaitu sisanya ini ada berapa? 1, 2, 3. P pangkat 3. Nah, dari pola-pola seperti ini, jika saya punya misalkan X pangkat M per X pangkat N, berarti ini sama dengan X pangkat M dikurangi dengan N. Nah, jadi kita punya bentuk yang seperti ini. Nah, terus bagaimana Bu kalau bentuk soalnya seperti ini? Misalkan punya 15 X pangkat berapa ya? 6 per 5 pangkat X 5 X pangkat 3. Nah, ingat, kita yang punya pangkat apa? Oh, X pangkat 6 sama X pangkat 3. Jadi, yang ini, yang belakang bagian ini, sama bagian ini, kita kurangi pangkatnya. Jadinya tinggal X pangkat 6 dikurangi 3. Oh, 3. Nah, yang bagian depan ini, itu dibagi biasa, dia kan koefisien. Nah, koefisiennya ini dibagikan secara biasa. Tapi kalau variabelnya itu, kalau variabelnya berpangkat 6 ini baru kita gunakan yang rumus X pangkat M per X pangkat N sama dengan X pangkat M min N. Jadi 15 bagi 5 berapa? Oh, 3X pangkat 3. Lalu bagaimana Bu kalau bentuknya 18 X pangkat 3 Y kuadrat per 9 X pangkat 2 Y pangkat 1 gitu. Nah,
ingat bahwa pembagian ini berlaku untuk variabel-variabel yang sejenis. Bagaimana maksudnya sejenis? Sejenis itu gini, ya X sama X, Y sama Y, seperti itu. Jadi kan kita tinggal mengurangi pangkatnya. Oh, di sini ada X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2. Jadi kan kita tinggal mengurangi pangkatnya, 3 dikurangi 2. Jadi tinggal X. Terus sama dengan Y. Oh, Y yang di sini ada pangkatnya 2. Dikurangi Y yang di bawah ini pangkatnya 1. Berarti tinggal Y. Nah, variabelnya kita bagi seperti biasa. 18 dibagi 9 itu ada 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 2 kali XY. Nah, gimana kalau kita punya seperti ini? Misalkan contoh lain ya. Kita punya bentuk yang seperti ini misalkan. Ini contoh satu ya. Contoh satu. Misalkan punya bentuk 12x kuadrat plus 4x per 2x. Nah, ingat ya, ini adalah penjum. Di sini ada operasi penjumlahan. Jadi, untuk kasus yang seperti ini, bisa kita pecah terlebih dahulu. Jadi, 12x kuadrat per 2x plus 4x per 2x. Jadinya berapa? Ingat, oh ini variabelnya udah sama, tinggal kita kurangi aja. 12 dibagi 2, 6. Pinter. Kemudian x kuadrat per x, jadinya x. Nah, kalau yang seperti ini bisa langsung menghilangkan seperti ini. Plus, ya, plus 4 bagi 2, 2. Jadi, hasil pembagian 12x plus 4x oleh 12x kuadrat plus 4x oleh 2x itu ada 6x plus 2. Terus kalau bentuknya seperti ini, contoh 2, misalkan x pangkat berapa ya? Bentar. Contoh 2, misalkan punya 20x pangkat 3 per 15x pangkat 2 per min coba min 10x dibagi dengan 5x. Nah, ini bentuknya bisa kita jabarkan juga. Oh, jadi 20x pangkat 3 per 5x ditambah 15x kuadrat per 5x min berapa ini? 10x per 5x. Itu ya. Nah, kita hitung ini hasilnya berapa? 20 dibagi 5 itu ada 4. Oh, ini sudah sama variabelnya semuanya. Jadi tinggal kita kurangi x kuadrat plus ini jadi 3x. Ininya jadi berapa ini? Ini jadi 2x gitu. Nah, kalau yang contoh lagi deh, kita punya contoh 3 ya. Misalkan kita punya 9x kuadrat y plus 3x y kuadrat dibagi dengan 3xy. Nah, sama seperti contoh soal yang nomor 1 tadi, kita bisa pecah. Bahwa kalau ini ada dua variabel yang berbeda. Ini ada dua variabel yang berbeda ya. Jadi ingat bahwa itu berlaku untuk variabel yang sama. Jadi kita pecah dulu. Jadinya ada 9x kuadrat y per 3xy plus 3xy kuadrat per 3xy. Nah,
9 kita coba operasikan dulu. 9 dibagi 3 berapa? Oh, 3. Nah, di sini kan ada X kuadrat sama X. Variabelnya sama. Tinggal kita kurangi. Jadinya X. Di sini ya. Nah, di sini Y-nya, oh, pangkatnya ini sudah sama. Kalau dikurangi berarti saling menghilangkan karena pembagian. Jadinya 1 tetap. Jadinya 3X. Tinggal 3X. Kemudian ditambahkan. Oh, ini 3 bagi 3, 1. Ini X-nya saling menghilangkan. Tinggal Y-nya, Y kuadrat. Jadi Y atau bisa kita tulis 3X plus Y. Jadi hasil pembagian 9X kuadrat Y plus 3X Y kuadrat oleh 3XY adalah 3X plus Y. Begitu. Oke, kita lanjut. Misalkan kita masuk ke ini. 2X kuadrat plus 7X min 15 dibagi dengan X plus 5. Nah, kalau kita menemukan kasus yang seperti ini itu nggak bisa langsung kita pecah jadi satu-satu kayak tadi. Jadi 2X kuadrat per X plus 5 ditambah dengan 7X X plus 5 dikurangi 15 X plus per X plus 5. Jadi kita nggak bisa langsung seperti ini gitu ya. Jadi gimana Bu penyelesaiannya? Nah, kita gunakan yang namanya pembagian bersusun atau yang biasa kita kenal dengan pembagian itu Vorogapit. Nah, kita coba ya. Kita buat Vorogapitnya dulu. Ada 2X kuadrat plus 7X min 15 dibagi dengan X plus 5. Nah, yang pertama pandang dulu ini. Bentuk 2X kuadrat sama X. Ini kan jadi kalau 2X kuadrat dibagi X. 2X kuadrat dibagi dengan X. Oh, 2 dibagi dengan 1, pangkatnya dikurangi. Karena ini variabelnya sudah sama. Jadi hasilnya ada berapa? 2X. Nah, 2X ini kita kembalikan. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan cara 2X ini dikalikan dengan X dan juga 2X dikalikan dengan 5. Jadinya ini 2X dikalikan dengan X. Nah, 2X kuadrat plus 2X dikalikan 5, 10X. Nah, ini kita kurangi. 7X dikurangi 10X min negatif 3X, negatif 15-nya turun. Nah, sekarang kita pandang lagi ini. 3X sama X-nya lagi. Nah, negatif 3X dibagi dengan X, kita tuliskan. Oh, negatif 3X dibagi X. X-nya saling ngilangin. Oh, ditambah. Hasilnya negatif 3. Kita tulis di sini. Nah, negatif 3 ini kita kembalikan lagi. Negatif 3 dikalikan dengan X sama negatif 3 dikalikan dengan 5. Jadi negatif 3 dikalikan X, negatif negatif 3X, negatif 3 ditambah dikali 5 jadi min 15. Dikurangi lagi ini hasilnya 0. Seperti itu ya, paham ya sampai sini? Oke, jadi hasil pembagian 2X kuadrat plus 7X min 15 per X plus 5 atau oleh X plus 5 itu hasilnya adalah 2X min 3. Oke, contoh 5 sekarang. Misalkan kita punya
6x kuadrat min 7x min 24 dibagi dengan 3x min 8. Nah, ini kita buat prografitnya juga ya. Ada 6x kuadrat min 7x min 24 dibagi dengan 3x min 8. Pertama pandang dulu ini sama ini 6x kita tulis di sini ya, 6x kuadrat dibagi dengan 3x. 6 dibagi 3 ada 2, x-nya tinggal mengurangi ini. Oke, sekarang kembalikan 2x dikali dengan 3x, 2x dikali dengan 8, negatif 8. 2x dikali 3x, 6x kuadrat, negatif 2x dikali negatif ini 8 min 16x. Nah, ini kita mengurangi lagi ya. Negatif 7x. Ingat bahwa ini gini bentuknya. Ini merupakan negatif 7x dikurangi negatif 16x. Jadi ini sama ini kan positif, tinggal negatif 7x plus 16x. Gini ya, hasilnya itu berapa? 9x, 24-nya turun, min 24. Oke. Nah, sekarang pandang lagi ini. Sama ini. 9x dibagi 3x. Kita tulis di sini ya. 9x dibagi dengan 3x. 9 dibagi 3, x-nya habis. Hasilnya adalah plus 3. Nah, sekarang ini kita kembalikan lagi. Ini kali ini ditambah ini dikali negatif 8. 3 dikali dengan 3x, hasilnya 9x. Terus 3 dikali negatif 8, negatif 24. Dikurangi lagi. Oh, hasilnya sudah 0. Jadi hasil pembagian dari 6x kuadrat min 7x min 24 oleh 3x min 8 hasilnya sama dengan 2x plus 3. Paham sampai sini? Oke, mungkin itu untuk materi pembagian. Jadi jika masih ada yang bingungan, bisa kalian stop dulu videonya atau kalian tanyakan di kolom komentar. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya mengenai materi aljabar.